Alhamdulillah baik, Bu. Kita lanjutkan materinya, Bu ya. Iya. Sekarang judulnya ya, Bu ya, modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Kita sudah ke langkah 3 langkah 2 nomor 3 ya, Bu ya, yaitu sebelum meminjam. Kita harus pintar-pintar dulu ya, Bu. Harus dipikirkan dulu apa yang dibutuhkan dan apa keinginan. Nah, sebelum itu, mari kita sama-sama melihat yang ada di flip art 2A dulu ya, Bu ya. Terus setelah itu kita di sini ada, Bu, di brosur halaman 10. Yang pertama, sebelum meminjam itu kita harus pertimbangkan dulu. Untuk apa kita meminjam? Ingat, Bu, untuk apa? Ya. Sebaiknya hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan ya, Bu. Atau untuk kegiatan produktif, untuk modalkah atau untuk usaha, menambahi usaha kita yang sedang berjalan ya, Bu ya. Terus, apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang? Ya, Bu, kita cari dulu apakah ada. Kalau tidak ada, baru kita berhutang. Nih, di sini ada nih, tabungan dulukah atau aset terlebih dahulu. Aset itu kalau yang mudah dijual itu seperti emas ya, Bu ya. Itu mudah sekali, Bu. Jadi sebelum kita berhutang, ada jalan lainkah sebelum berhutang? Kalau punya aset kita dulu ya, Bu ya. Jangan kita berhutang tapi kita masih punya aset yang kita pakai. Contohnya perhiasan. Terus berapa besar kita perlu meminjam? Dihitung dulu, Bu, sebelum kita meminjam. Kita itu perlunya berapa sih untuk modal? Untuk modal ya, Bu ya. Berapa sih untuk modal itu? Sesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan kita untuk membayarnya. Hitunglah berdasarkan jumlah pendapatan kita. Yang seperti saya tadi omong itu, Bu, dihitung dulu sebelum kita berhutang. Ya, Bu ya. Terus, bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjaman? Nah, itu yang paling penting ya, Bu ya. Caranya kita tuh gimana? Nah, sesuaikan waktu pengembalian pinjaman dengan pola pendapatan kita, tetap atau tidak, musiman atau tidak. Contohnya, kalau pendapatan kita tetap, berarti kita itu mau membayarkannya awal bulan atau akhir bulan. Kalau ibu kerjanya musiman, berarti musim tahun berapa? Itu harus dipikirkan ya, Bu ya. Terus, kemanakah nih yang paling enak ibu itu meminjamnya kemana ya, Bu ya? Bandingkan tempat-tempat peminjam yang ada. Carilah tempat meminjam dengan total pengembalian dan paling murah. Nah, itu ya, Bu ya. Kalau di sekitar ibu itu lebih dari satu, maka carilah tempat yang meminjam total pengembaliannya itu paling sedikit ya, Bu ya. Kalau di brosur nih kecil ya, Bu ya. Saya bacakan dulu aja. Pertimbangan sebelum berhutang. A. Pinjam hanya untuk kebutuhan. Hampir sama ya, Bu ya. Hanya untuk kebutuhan. Terus yang B, jika ada, gunakan aset tabungan atau yang B, jika ada gunakan tabungan atau aset. Yang tadi tuh, Bu, kalau kita masih punya perhiasan, jual dulu perhiasan. Terus C, pinjam sesuai kemampuan. Yang D, pilih tempat pinjaman dengan total pengembalian yang paling sedikit, Bu ya, bunganya yang paling terkecil.
Terus pilih waktu pengembalian sesuai pola pendapatan. Nah, ya Bu ya, yang paling penting itu Ibu kan kalau mau dipinjamin, orang itu mau meminjamkan, harus jelas Bu, kapan Ibu itu bisa mengembalikan. Biar yang punya uang itu tidak merasa khawatir. Ingat-ingat ya Bu ya, hutang harus dibayar Bu. Jelas Bu? Jelas. Terus kita kembali lagi ya Bu ya. Kalau ini sudah jelas, Ibu harus ingat-ingat ya Bu ya. Jangan gali lubang tutup lubang. Nanti seperti gambar ini Bu. Nih, karena banyak hutang, jadi Ibu tuh kalau apa-apa berat. Kalau mau kemana berat. Kalau ketemu orang yang kita hutangi malu. Nih, jauh ya. Ini gambarnya Bu. Bawa panci gede, nih Bu ya. Ingat-ingat Bu. Ya Bu. Terus saya ceritakan ya Bu ya. Ceritanya Ibu Lili itu anaknya sakit. Biar lebih jelas saya bacakan. Jangan ngantuk ya Bu ya. Suatu hari anak Ibu Lili yang bernama Agus sakit. Anak Ibu Lili ada berapa Bu? Oh iya bagus, Ibu Ita ya. Ibu Lili itu punya anak berapa Bu? Oh iya 3. Yang pertama siapa Bu? Agus, iya. Yang perempuan gede tuh Bu namanya siapa Bu? Oh iya Bu itu ya Bu ya. Yang terakhir namanya Ita, yang suka es nong-nong tuh ya Bu ya. Kita lanjutkan ya Bu ceritanya. Anak Ibu Lili yang bernama Agus sakit demam berdarah. Ibu Lili membutuhkan uang sebanyak 500.000 untuk pembayaran tambahan dan biaya transportasi. Sedangkan Pak Rusi baru saja memulai mengerjakan borongan pembangunan rumah selama 4 bulan. Sementara Ibu Lili baru mulai mengumpulkan uang karena musim panen sudah tiba. Dengan demikian, Ibu Lili terpaksa harus segera mencari pinjaman. Ya Bu ya, karena Pak Agusnya baru memulai proyek, sedangkan Ibu Lilinya baru menabung. Jadi gimana Bu? Apakah Ibu Lili itu harus meminjam uang atau gimana? Ayo Bu, diskusikan dulu ya, biar enak. Jadi apa Bu jawabannya? Oh iya Bu ya, berarti Ibu Lili boleh meminjam ya Bu ya, dengan alasan karena untuk kebutuhan ya Bu ya. Kebutuhannya untuk apa Bu? Iya, untuk berobat anaknya yang sedang sakit demam berdarah. Nah, sebelum kita menyelesaikan langkah ini, apa ada yang perlu ditanyakan? Oh, nggak ada. Kalau nggak ada, kita tutup dulu ya Bu di materi ini tuh. Oh lanjut Bu, iya lanjut. Nanti ya Bu ya. Berarti untuk sesi ini selesai ya Bu ya, nggak ada pertanyaan. Oke.